ini soal sengketa penyerobotan lahan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat masih bergabung pagi ini dengan pemilik rumah di Green Village Bekasi, Mas Wahyu Prihantoro dan juga Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Mbak Dewi Kartika. Saya ke Mas Wahyu lagi. Mas Wahyu, ini kan sebenarnya dibangun 2015, lalu di 2016 muncul ada permasalahan soal lahan ini. Ketika 2016, apakah sudah sempat melapor ke Pemkot, Mas? Belum, Mbak, kalau itu. Jadi kita mulai melaporkan itu setelah adanya dilakukan sita eksekusinya, gitu, sekitar tahun 2022. Itu baru kita bersurat ke Pemkot dan instansi yang terkait. Pemkot dan BPN berarti? Iya, Pemkot, kemudian Distaru, kemudian BPN juga. Nah, itu kita salinan tanda terimanya kita simpan semua. Oke, sejauh ini bagaimana respon dari lembaga-lembaga tersebut? Ya, sangat disayangkan sih sampai dengan hari ini belum ada respon yang begitu terlihat ya, Mbak ya. Jadi kemarin memang sudah ada ya dari pihak kecamatan, kemudian wakil dari Pemkot juga. Infonya mau ada investigasi, cuman sampai saat ini belum ada kelanjutannya sih seperti itu. Oke. Padahal sudah lapor sejak setahun yang lalu ya? Betul. Nah, Mas Wahyu dengan pemilik rumah yang lain total ada 10, Mas, betul? Ya, kurang lebih 10 rumah. Oke, ini apa rencananya setelah ini dengan Pemkotnya juga seperti tidak responnya cepat, lalu sementara akses perumahan sudah tertutup dengan adanya tembok tersebut. Apa yang akan Mas Wahyu dan warga lain lakukan saat ini? Ya, kami masih berkoordinasi dengan RW setempat. Jadi dari pihak RW akan memberikan support ke kami sebagai warganya untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Pemkot dan instansi yang terkait. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi respon dari pihak tersebut, mungkin kami akan menempuh jalur hukum, seperti itu, Mbak. Oke. Kalau pengembang bagaimana, Mas? Apakah sampai saat ini tidak bisa dikontak pengembangnya? Iya, betul. Sampai saat ini kita kesulitan ya untuk menemukan pengembangnya karena mungkin secara PT-nya juga sudah tidak ada. Mereka sudah bubar, seperti itu istilahnya. Kemudian secara personalnya kita juga kesulitan untuk mengetahui lokasi rumahnya atau seperti apa, seperti itu, Mbak. Ini kalau pengembangnya, Mas Wahyu, memilikikah informasi pengembang ini memiliki proyek di tempat lain atau hanya Green Village Bekasi saja? Sementara sih memang hanya kita menduga ya, Mbak, dalam artian beberapa informasi yang kita dapatkan memang ada sedang membangun perumahan di tempat lain, seperti itu. Di mana, Mas? Apakah warga mengetahuinya? Salah satunya yang kemarin kita coba cross check itu mungkin di luar Jakarta ya, ada di Jawa Barat. Oke, tapi nama pengembangnya berarti berubah ya di Jawa Barat itu? Betul. Oke. Nama pengembang yang sekarang sudah tidak aktif lagi sih. Oke, kalau dulu namanya apa, Mas? Dulu itu PT Surya Mitra Tama. Oke, sekarang berubah menjadi apa? Yang sekarang itu, nah itu yang itu saya kurang jelas sih, Mbak, kalau yang itu ya. Oke, berarti itu juga akan ditelusuri oleh warga ya, Mas ya, untuk proyek yang ada di Jawa Barat ini. Iya. Mas Wahyu dan Mas Wahyu dan teman-teman lain yang ada di Green Village akan menunggu batas waktunya sampai kapan ini menunggu respon dari Pemkot ataupun BPN dan lembaga terkait lain sampai nanti akhirnya kalau tidak ada respon akan mengajukan gugatan hukum. Sementara sih kami masih koordinasi dengan Ketua RW karena beliau yang mengawal kasus ini, jadi kita tunggu juga karena yang nanti yang berhubungan langsung dengan pihak Pemkot dan instansi terkait ini kita wakilkan dengan Ketua RW setempat. Oke, jadi semua sekarang ada di Ketua RW ya, menunggu komandonya begitu? Betul. Oke, Mas Wahyu, saya mau ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, ini kan sebenarnya bangunannya sudah ada, sudah dibangun perumahannya. Ini berarti memang bisa ya digugat. Ini aturannya sebenarnya seperti apa? Iya, sebenarnya ini kan
kita berbicara misalnya dalam konteks hak milik. Hak milik itu bisa dimiliki oleh individual ataupun oleh badan hukum. Tentu ada aturan-aturannya yang berkaitan dengan hak milik yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan hukum. Nah, yang saya belum tahu adalah apakah memang yang ditawarkan oleh pihak pengembang adalah hanya HGB, dalam dia punya legalitas HGB atau dia memang sudah punya hak milik. Tetapi apapun bentuk hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak pengembang, tentu ini semua tercatat di kantor pertanahan. Sehingga memang saya pikir salah satu alternatif selain Pemkot adalah warga yang menjadi korban ini juga bisa meminta informasi dan klarifikasinya dari kantor pertanahan Bekasi itu sendiri. Karena pasti status hak atas tanah dengan objek tanah tersebut akan tercatat dengan jelas. Nah, hal ihwal soal legalitas hak atas tanah ini menjadi penting untuk membongkar sebenarnya sengkarut legalitasnya ada di mana sih sebenarnya. Nah, kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung artinya pemilik yang mengklaim sebagai pemilik tanah sudah punya keputusan tetap dan tentu pemerintah bisa mengeksekusi itu. Nah, tetapi kan ini ada dua korban sebenarnya, kan hanya yang memenangkan putusan di Mahkamah Agung, tetapi juga warga di Grand Village sendiri yang menjadi bagian dari korban yang mereka tidak tahu menau, tetapi mereka tahu bahwa mereka sudah merasa bertransaksi, sudah ada itikat jual beli dan seterusnya, dan dirasa itu sudah legal juga, ternyata ada tumpang tindih klaim. Sehingga dibukanya status hak atas tanah dan legalitas dari pihak developer ini menjadi penting untuk segera dibuka. Dan ini sebenarnya bukan pekerjaan sulit. Apalagi kalau sudah menjadi dampaknya sudah meluas dan ada korban tambahan, tidak hanya pemilik sah tapi juga 10 bahkan mungkin bisa jadi nanti ada banyak warga yang menjadi korban dari ketidakpastian hukum atas legalitas hak atas tanah, maka sebaiknya memang kantor pertanahan segera membantu dan turun tangan untuk memperjelas legalitas hak atas tanahnya. Kemudian juga pihak Pemprov termasuk Kementerian PUPR, saya pikir ini juga perlu turun tangan karena manapun urusan izin membangun, kemudian pemberian legalitas kepada pihak developer ini juga menjadi tanggung jawab. Karena banyak sebenarnya dari kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan sektor properti, salah satunya adalah soal keterlibatan oknum-oknum aparat dan dari pemerintahan sendiri, dari mulai tingkat desa sampai tingkat pusat itu bisa menjadi bagian dari problem yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan tentu berdampak kepada masyarakat luas. Jadi ini perlu dibuka. Ketertutupan informasi saya pikir ini harus mulai dikoreksi ya, karena ketertutupan informasi ini membuat kerja-kerja oknum atau mafia tanah juga bisa leluasa untuk berakibat pada timbulnya korban yang lebih banyak seperti yang dialami oleh warga di Grand Village ini. Oke, Mas Wahyu, kalau sertifikat tanah sudah dipegang Mas sekarang? Belum Mbak, karena kan kita masih kredit ke bank. Oke, berarti sekarang sertifikat masih ada di bank ya Mas? Betul. Itu bentuknya SHM kah atau SGB? SHM. Oh oke, jadi sertifikat hak milik ya sertifikatnya? Betul. Oke, saya terakhir mau bertanya lagi ke Mbak Dewi. Berarti kembali menegaskan, bola panasnya sekarang ada di Pemkot dan juga BPN ya Mbak Dewi? Ya, saya pikir Pemkot harus turun tangan segera ya, karena dampaknya sudah meluas. Kemudian kantor pertanahan menjadi paling urgent dan relevan untuk dimintai juga informasi dan klarifikasinya tentang status hak atas tanah. Yang menarik sebenarnya memang kalau kita bicara soal tadi misalnya warga itu punya akad jual beli dengan pihak developer dan juga ada bank yang mendukung proses itu. Saya pikir bank juga kan tidak mungkin memberikan satu proyek atau jaminan kepada pihak developer kalau developer ini juga tidak di tracking secara jelas. Nah, artinya harus dikonfirmasi juga karena bank ini menjadi penanggung jawab juga yang punya transaksi dengan pihak developer. Nah, ini harus dicek juga sebenarnya, dan warga saya pikir punya hak untuk melakukan gugatan termasuk gugatan perdata ataupun pidana karena ini sudah merugikan
banyak pihak dan warga yang juga sudah melakukan akad jual beli dengan pihak developer, dan itu ada bank juga yang menjadi penjamin. Iya betul. Ini karena sepengalaman saya pun perbankan itu cukup sulit ketika memang kalau ada yang aneh sedikit saja di developer, tentu dia tidak akan mudah mengeluarkan kredit untuk pengembang begitu. Nah, saya terakhir untuk menutup diskusi hari ini mau ke Mas Wahyu. Mas Wahyu sudah mendapatkan juga tadi masukan-masukan dari Mbak Dewi. Berarti sekarang mungkin harapan dari Mas Wahyu dan juga warga lain di Green Village Bekasi, mudah-mudahan ini Pemkot ataupun BPN Bekasi menyaksikan acara ini. Adakah yang mau disampaikan Mas Wahyu? Ya, kalau dari kami sebagai warga yang terdampak memang keinginannya segera diselesaikan permasalahannya, entah itu mau dari Pemkot ke developer atau seperti apa. Yang teknisnya kita juga belum tahu ya. Seperti itu Mbak, mudah-mudahan sih bisa dibuka kembali fasilitas yang bisa kami gunakan kembali gitu. Oke, tentu diharapkan ada win-win solution untuk warga yang memang tanahnya diambil dan juga untuk Mas Wahyu dan teman-teman Mas Wahyu yang tinggal di Green Village Bekasi, Jawa Barat nantinya. Terima kasih banyak Mas Wahyu sudah bergabung pagi ini di Sapa Indonesia Pagi, juga untuk Mbak Dewi Kartika untuk masukannya juga untuk warga dan tentunya untuk masyarakat luas agar semakin hati-hati dan cermat ketika akan membeli rumah dari pengembang manapun. Terima kasih Mas Wahyu dan Mbak Dewi, sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan segmen Kompas Bisnis dengan informasi bergantung pada cuaca